Shalom, jemaat Tuhan diberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama diambil dari kitab Yakobus pada pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13. Sebelum firman Tuhan ini kita renungkan bersama, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, terangi kami dalam kasih-Mu, karena saat ini kami hendak bersama mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, menyertai kami, agar firman kami dengarkan, mampu kami pahami dan baik, dan dapat kami lakukan dalam hidup yang berkenan bagi Engkau. Berfirman ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Perikop dari Yakobus pada pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13 ini yaitu jangan memandang muka. Nah, dari renungan ini saya berikan judul mengasihi dengan tidak memilih. Jemaat yang diberkati, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, baik itu warna kulit dan juga penampilan fisik. Bukan hanya itu saja, dunia juga seringkali menilai seseorang dari status sosialnya, entah pangkat atau jabatan maupun harta kekayaan yang dimilikinya. Nah, menariknya hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini saja, tetapi juga oleh orang-orang Kristen di era atau di zaman Yakobus pun melakukan hal yang sama, di mana mereka memperlakukan orang-orang kaya secara khusus dan istimewa. Sebaliknya, mereka memandang rendah dan hina terhadap jemaat yang memiliki kehidupan yang sangat miskin dan susah. Karenanya bagi Yakobus, hal tersebut adalah tindakan yang jahat, karena di mata Tuhan semua manusia itu adalah sama dan sederajat. Jemaat Tuhan yang diberkati, dari nas ini sebagai surat pastoral di mana Yakobus bersikap sangat keras dan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu dengan memandang muka itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Karena menurut Yakobus, ukuran untuk manusia melakukan kebaikan kepada tiap orang agar tidak terjebak pada pola memandang muka adalah dengan menjadikan hukum utama sebagai landasan. Dan hukum utama yang dimaksud adalah hukum Taurat, seperti tertulis dalam kitab Ulangan pada pasal 19 ayat 18 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan diberkati, seluruh manusia harusnya terkategori sebagai sesama manusia. Entah ketika ia susah atau gembira, ketika ia kaya atau miskin, atau ketika menjadi pejabat ataupun rakyat jelata. Maka perlakukanlah mereka dengan sama rata, dengan perbuatan kasih. Sebab itulah yang dituntut dari Tuhan Allah. Dan Yakobus dengan keras dan tegas juga menyatakan dalam ayat yang ke-9, apabila tindakan kasih hanya dilakukan dengan memandang muka dan dengan tidak adil, maka itu adalah sebuah pelanggaran dan perbuatan dosa. Banyak orang Kristen seperti jemaat biasa, bahkan para pendeta dan gembala sidang yang memperlakukan saudara seimannya hanya dengan memandang muka, di mana yang kaya dan berpangkat begitu dihormati dan banyak orang yang menjadi kecewa. Untuk itu jemaat Tuhan, dari nas ini mau mengajak kita agar melakukan yang terbaik kepada semua orang. Artinya mengasihi dengan tidak memilih dan memilah. Lakukanlah sebagai wujud perbuatan iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita melayani di tengah persekutuan jemaat, maka layanilah setiap orang dengan tulus dan sukacita, tanpa kita memilih dengan mengabaikan yang satu karena kekurangannya dan mengutamakan yang lain karena kekayaan.
dan jabatannya. Ingatlah, bila kita memandang muka dalam pelayanan, berarti kita tidak hidup lagi dalam kasih. Padahal dasar hidup Kristiani kita adalah kasih Kristus. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, mari kita saling melayani, tidak memilih dan memilah, tapi layanilah dalam ketulisan, sebab Tuhan Allah memandang kita sama di hadapannya. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus atas firman telah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk tidak memandang muka ketika kami melayani. Tetapi kami melayani dalam kasih Tuhan, tidak memilih dan memilah. Sebab Engkau memandang kami sama, dan di mata-Mu kami adalah umat yang berdosa. Tuntun kami Tuhan agar menjalani hidup dengan baik dan benar, melakukan kasih Tuhan dimanapun kami berada, sehingga semuanya menjadi hormat pujian akan nama Tuhan semata. Terpuji Engkau Bapa, terima kasih. Amin.